Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan ceritakan kisah nyata mimpi terkait dengan santri yang ahli dalam bidang ilmu nahwu syaraf namun buruk dalam sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Mimpi ini dialami oleh salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang dikenal seorang arif billah, orang yang telah mengenal Allah karena rahmat Allah, juga dikenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Sebelum mimpi, Fulan itu melihat di YouTube ada tayangan seorang santri yang ahli dalam bidang ilmu nahwu syaraf yang kontennya seringkali menegur para alim ulama, terutama orang-orang yang sudah dikenal oleh publik dan orang-orang yang sudah tua, seperti halnya Habib Quraish Shihab, Ustadz Hadi Hidayat, dan yang lainnya. Santri ini masih muda, namun menegur para alim ulama yang sudah tua-tua itu di depan khalayak, di depan publik, yang mana hal itu bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ahmad. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak mengetahui hak orang-orang alim di antara mereka. Namun, ketika Fulan melihat santri tersebut yang seringkali membuat konten di YouTube menegur alim ulama yang terkenal yang sudah tua-tua, Fulan tidak lantas menjustifikasi di dalam hatinya. Fulan memilih diam, takutnya ada hikmah kebijaksanaan Allah. Kenapa dibiarkan santri yang ahli nahwu syaraf itu menegur para alim ulama di depan khalayak itu? Fulan berusaha warok, menahan diri, berhati-hati, tidak menjustifikasi santri tersebut. Karena apa? Fulan takut akan peringatan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan juga Fulan mengetahui bahwa hanya Allah yang mengetahui orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Setelah Fulan menonton YouTube itu, berdiam, tidak menjustifikasi di dalam hatinya si Fulan, namun malamnya Fulan bermimpi, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Visual mimpi yang dialami Fulan, ketika Fulan ingin mendapatkan pengajaran, minta diajari Al-Qur'an kepada santri tersebut, di mimpi itu santri tidak mengajarkan Fulan tentang Al-Qur'an. Namun santri itu bertanya kepada Fulan, "Kamu Wahabi ya?" Jadi pertanyaannya itu hakikatnya mudah menjustifikasi orang yang tidak diketahui betul seperti apa kedudukannya di sisi Allah. Setelah Fulan itu tidak diajarkan Al-Quran oleh si santri tersebut, kemudian visual mimpi berikutnya yang Allah tampakkan pada Fulan, dia mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya orang lain yang mau mengajarkan Al-Quran kepada Fulan. Itulah mimpi yang dialami Fulan di saat itu tentang si santri yang ahli nahwu syaraf. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Fulan? Sebelum saya takwilkan atau memaknai mimpi tersebut,
Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menjelaskan tentang mimpi dan juga ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Di dalam surat Yusuf juga terdapat kisah nyata mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, yang dialami Raja Mesir, dan dialami dua orang tawanan di saat itu. Semua mimpi tersebut adalah tentang takdir yang akan terjadi. Juga di dalam surat As-Saffat, surat Al-Anfal, surat Al-Fat adalah mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan hari raya kurban, dan juga mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW tentang Allah akan membuktikan bahwa beliau akan memasuki Masjidil Haram dengan aman, dan juga tentang perang Badar. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. 1. Mimpi kabar gembira, mimpi yang baik, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang datang dari setan, yaitu mimpi yang menyedihkan. Yang ketiga, mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Dalil lain terkait mimpi Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Makna mimpi yang dialami fulan adalah Allah memberikan petunjuk siapa sebenarnya si santri yang ahli dalam bidang ilmu nahwu sorof tersebut. Dari sudut pandang Allah, santri itu adalah buruk. Kenapa dikatakan buruk? Karena pada visual mimpi yang dialami fulan, ketika fulan ingin belajar Al-Quran dari si santri tersebut tidak mengajarkannya, tidak mau. Justru menjustifikasi dengan hawa nafsunya bahwa si fulan itu dikatakan Wahabi, dan tidak mengajarkan Al-Quran kepada si fulan. Padahal di dalam kehidupan nyatanya, fulan pernah mengalami mimpi didatangi Habib Umar, seorang wali Allah, seorang alim ulama besar dari kota Tarim yang disebut kota 1000 wali, yang mana Habib Umar bin Hafiz itu adalah salah satu cicit dari Nabi Muhammad SAW. Fulan mengalami mimpi didatangi beliau Habib Umar, senyum kepada fulan, mendatangi rumahnya fulan, duduk di teras rumahnya si fulan, kemudian fulan bersalaman tangan, mencium tangannya, dan meminta dicium dahinya. Habib Umar memberikan ciuman di dahi si fulan seraya tersenyum. Nah, di mimpi itu terjadi keakraban antara alim ulama yang besar, yang terkenal dengan si fulan. Nah, itulah ya, hikmah dari mimpi yang dialami fulan adalah sebagaimana dikatakan dalam Sahih Muslim nomor 4773, ketika roh yang baik bertemu dengan roh baik itu saling akrab. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tersebut, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab. Dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Ketika fulan di dalam mimpi yang lain, di alam ruh, mimpi itu adalah alam ruh. Ruhnya Habib Umar bin Hafiz senyum, mau mencium dahi si fulan. Itu artinya fulan dari sudut pandang Allah adalah baik. Karena apa? Terjadi keakraban dengan alim ulama besar seperti Habib Umar bin Hafiz. Namun di dalam mimpi tentang si santri tidak mau mengajarkan Al-Quran kepada fulan. Tapi fulan tetap dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mempelajari Al-Quran dengan adanya visual bahwa fulan itu tetap mendapatkan pengajaran Al-Quran, tapi diperantarakan melalui orang lain, tidak melalui santri yang sombong tersebut. Maka seperti itulah saudara-saudariku, siapa sebenarnya santri yang ahli ilmu nahwu sorof di dalam kehidupan nyatanya, namun dari sudut pandang Allah itu buruk. Karena apa? Mimpi yang dialami fulan tidak sengaja untuk diminta.
kepada Allah. Namun Allah sendiri yang berkehendak memberikan petunjuk kepada fulan yang berusaha warok, berusaha hati-hati, tidak menjustifikasi santri tersebut ketika menonton tayangan konten si santri tersebut. Itulah makna mimpi yang dialami fulan tentang santri yang sombong dengan ilmu nahu sorofnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.